Halo teman-teman mahasiswa, kita ketemu lagi dalam unit kedua untuk bagian yang kedua tentang inklusi dan eksklusi literatur yang kita cari untuk meta-analisis dan systematic review. Secara skematik, rangkaian ini merupakan siklus bermula dari tujuan penelitian, apa yang hendak dicari, apa yang hendak dicari ini kemudian perlu ditulis dalam search plan atau dalam protokol, dan bagian protokol ini akan menjadi assignment 3 kita. Kemudian, eksekusi dengan cara literatur searching, lalu selalu melakukan evaluasi pada kriteria inklusi dan eksklusi kita. Selalu dituliskan dalam rekam jejak kita, kemudian adaptasi dan dilanjutkan. Demikian siklusnya. Jadi langkah menentukan yang pertama adalah tentukan inklusi dan eksklusi, kemudian lakukan search plan, kapan dimasukkan yang pertama lebar atau sempitkan topik, kemudian kriteria mengubah proses tertentu, kemudian kalau di suatu titik misalnya tidak menemukan published paper, lalu bagaimana, apakah diubah search plan-nya. Nah, seluruh perubahan ini perlu masuk dalam report dan dituliskan di dalam report terakhir nanti, sehingga perlu rekam jejaknya. Kemudian langkah ketiga, eksklusi artikel tanpa effect size. Ini bisa dilakukan pada meta-analisis, namun demikian artikel tetap dapat disimpan untuk dilakukan systematic review. Eksklusi artikel untuk meta-analisis juga dapat dilakukan bila terdapat missing effect size atau hasilnya nol, atau dapat diubah bila missing effect size itu ada missing tetapi punya raw data mean dan standard deviation, maka masih perlu diinklusikan. Hal ini perlu terdapat pada search plan tadi, dikatakan atau dituliskan. Yang terakhir kemudian dievaluasi bila kurang data, diubah search plan-nya dan diadaptasikan selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk mengelola literatur search, kita gunakan software. Software apa? Nah, dalam tahapan ini, software utama adalah Bibliographic Management. Seperti pernah saya sebutkan, dapat gunakan Zotero, Mendeley, RefWorks. Saya merekomendasikan mempelajari Zotero, dan untuk mempelajari ini dapat melihat dokumentasi instalasi Zotero yang dimiliki oleh Atmalib. Dokumentasi instalasi Zotero ini akan membantu teman-teman untuk instalasi bagi yang belum pernah mengunduh atau menggunakan Zotero. Mengunduh Zotero software dapat dilakukan di zotero.org. Pertanyaan tentang Zotero, tentang penggunaannya, tentang bagaimana menginstalasinya, kemudian tentang hal-hal ini dapat dilihat pula dalam forum Zotero.org. Jika masih terdapat pertanyaan, bisa menghubungi saya atau librarian melalui chatbox atau melalui sosial media. Nah, penggunaan bibliographic management seperti Zotero dapat membantu teman-teman juga untuk mengeliminir duplikasi-duplikasi yang ada ketika melakukan literatur searching. Jadi dengan demikian akan mempermudah teman-teman untuk menseleksi. Seleksi pertama adalah dari duplikasinya dulu. Maka saya rekomendasikan pelajarilah dan instalasi Zotero. Berikutnya, apa yang dapat kita seleksi atau kita inklusi? Setiap artikel mewakili kualitas, ada yang baik, ada yang kurang baik gitu ya. Kualitas itu ditulis. Jika mau memasukkan perfect studies, maka juga akan mengurangi generalisasi dari efek itu. Maka kita perlu hati-hati gitu ya. Tujuan dari meta-analisis adalah untuk generalisasi seluruh whole view gitu. Jadi kalau terlalu sempit tidak bisa generalisasi. Tetapi di lain pihak kalau terlalu liberal, terlalu bebas, maka tidak bisa identifikasi source of heterogeneity. Meta-analisis akan juga bias dalam hal ini. Maka teman-teman perlu bijak. Apakah akan memasukkan artikel-artikel yang publish saja, itu menjadi generalisasi berkurang, atau seluruhnya sesuai dengan paradigma meta-analisis. Kemudian dari situ nanti kita akan menggunakan tool untuk menilai publication bias. Nah, grafik ini menggambarkan
apa yang kita bahas sebelumnya mengenai lebar dan sempit. Perhatikan grafik ini. Narrow strategy atau broad strategy dapat mempengaruhi meta-analisis kita. Di sumbu Y, kita dapat memilih less or more dengan artikel. Maka mana yang dipilih tergantung keputusan ini. Lihat sensitivity versus precision. Diperlukan balance between precision and sensitivity. Apa yang akan dituju? Misalnya, di bidang bisnis, mereka akan mengambil high sensitivity karena manajemen mempunyai perbedaan term. Untuk bidang chemistry, butuh high precision atau presisi yang tinggi, ketepatan, dan metode yang kita pakai menjadi less atau narrow search. Jadi sangat tergantung pada tujuan dan bidang apa yang kita dalami dalam meta-analisis dan systematic review ini. Nah, kita tengok kembali standar pencarian atau flowchart dalam meta-analisis dan systematic review seperti yang pernah kita singgung dalam unit pertama. Introduction adalah standar Prisma. Ikutilah protokol Prisma ini. Website prisma.org juga memberikan sumber yang beragam. Silakan pelajari dan kita dapat singgung dalam web ini juga pada saat virtual meeting nanti. Protokol Prisma Flowchart ini akan menjadi bagian dari assignment kedua, yaitu assignment dari unit kedua ini nanti. Selanjutnya kita bicara tentang rekam jejak atau abstraksi, bagaimana kita mencatatkan rekam jejak kita. Rekam jejak hasil penelitian perlu didokumentasikan dalam abstraction table. Silakan melihat contoh abstraction table di dalam materi unit 2 dan 3. Penggunaan bibliografi manajemen dapat dilakukan dengan tools yang telah disinggung dan seluruh tutorial dapat dicari pada web official mereka. Seperti tadi, zotero.org. Kita dapat diskusikan bila ada pertanyaan mengenai hal ini. Selanjutnya, abstraction table tadi kita dapat sebut pula sebagai coding table. Itu dapat terus bertumbuh bila kita mencari lebih literatur lagi, juga mengubah search plan-nya. Maka kita perlu record keeping dengan abstraction table dan melakukan coding analysis. Nah, protokol tentang coding, bagaimana kita melakukan coding, dapat dilihat sebelum kita melakukan coding, kita perlu punya protokol atau coding form. Mengenai coding form dan protokol ini nanti kita akan lanjutkan dalam Q&A, dalam virtual meeting, dan juga menjadi bagian dari assignment 3. Kemudian data apa saja yang perlu dicari, sumber, partisipan, stimulus, respon, study design, moderators, dan efek. Dan bagian yang kita siapkan sebagai coding. Nah, saya beri highlight biru di sana, penting untuk narasi systematic review, memiliki abstraksi lengkap dan sifatnya naratif. Jadi teman-teman perlu rajin sedikit untuk menuliskan teksnya karena itu nanti akan menjadi bagian dari narasinya. Nah, selanjutnya data dan coding yang dikumpulkan dalam database kita itu tadi, kemudian nanti akan diangkat untuk diputuskan diambil atau tidak pada langkah terakhir. Pada contoh di atas, studi pertama R positif dan kedua negatif. Studi mana yang dimasukkan? Studi pertama, dalam kurung TAS, di situ TAS, itu sebenarnya ketika dibaca negatif relationship, maka R-nya perlu dijadikan negatif 0,45. Karena burnout-nya dibuat negatif. Nah, ini konsepnya sebab inhibitory control berbanding terbalik dengan burnout. Jadi teman-teman perlu hati-hati ketika coding nanti dilihat kembali apakah R yang diharapkan itu positif atau negatif. Kalau R yang diharapkan positif tetapi hasil yang kita coding dari salah satu riset itu negatif, maka teman-teman dapat membaliknya menjadi positif. Demikian pula sebaliknya. Nah, pertanyaan tentang ini nanti kita bahas juga dalam virtual meeting dengan contoh real untuk abstraksi
bagian-bagian yang kiranya kita perlu coding sebaliknya. Nah, demikian teman-teman presentasi tentang unit 2. Unit 2 dengan demikian ada 2 bagian dan ini adalah bagian yang kedua. Kita akan lanjutkan ke unit 3 tentang simple analysis. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.